Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan secara ilmiah dan juga komplikasi yang terjadi dari kelima penyakit ini, yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua arteriosclerosis, yang ketiga ada stroke, yang keempat jantung koroner, dan yang kelima yaitu diabetes. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang arteriosclerosis. Kita semua mengetahui bahwa arteriosclerosis ini penumpukan lemak yang terjadi pada dinding arteri, di mana saya menggambarkan ada dua gambar, yaitu yang pertama arteri yang normal dan yang kedua yaitu arteri yang tidak normal. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan, yaitu kalau arteri yang normal itu tidak adanya penumpukan lemak yang menghempit arteri, sedangkan kalau adanya lemak maka terjadinya penghempitan pada arteri yang mengakibatkan sulitnya darah untuk. Baik, yang berikutnya yaitu tentang jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan penyumbatan yang terjadi karena lemak pada pembuluh darah koroner. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sini. Jadi akibat dari penyumbatan yang terjadi pada jantung koroner ini karena lemak itu mengakibatkan suplai darah menuju ke jantung itu berkurang, sehingga bisa saja jantung ini dapat berhenti. Baik, yang berikutnya yaitu tentang hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Pada dasarnya darah yang normal itu hanya mencapai 120/80 saja, tapi jika tekanan darah itu sudah melebihi kapasitas 120/80, maka bisa dikatakan bahwa itu disebut sebagai hipertensi. Mengapa terjadi hipertensi? Karena tekanan darah yang ada dalam tubuh itu sangat tinggi, mengakibatkan jantung bekerja sangat keras. Ini dapat mengakibatkan komplikasi pada dalam tubuh kita, yaitu seperti jantung koroner, hipertensi, arteriosclerosis, dan juga dapat mengalami stroke. Baik, yang berikutnya yaitu ada stroke. Stroke ini terjadi karena pasukan darah yang menuju ke otak itu berkurang, atau terjadinya perpecahan pembuluh darah yang berada di bagian otak atau suplai darah yang tersumbat. Komplikasi yang dapat terjadi jika mengalami penyakit stroke yaitu yang pertama yaitu infeksi transfox, dan yang kedua yaitu depresi, kejang, stroke bertulang belakang, jantung kognitif, serta luka tekanan atau yang biasa disebut dengan dekubitus. Yang berikutnya di situ yaitu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai penyakit metabolisme kronis dengan gangguan multi-etimologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat influensi fungsi insulin. Baik, untuk komplikasi pada diabetes mellitus ini dapat mengalami luka pada kulit kaki, di mana luka tersebut tidak akan bisa sembuh karena rusaknya pembuluh darah dan saraf, sehingga aliran darah pada kaki ini terbatas. Perkenalkan, nama saya Natalia Mekdurui, dan di sini saya akan menjelaskan hubungan faktor risiko dari mengonsumsi serat, obesitas, alkohol, stres, serta merokok yang berhubungan dengan penyakit yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk kita ketahui di sini, faktor risiko adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit atau kondisi yang tidak diinginkan.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang serat. Serat adalah suatu jenis karbohidrat kompleks yang dapat membantu kesehatan sistem pencernaan serta dapat bantu mengurangi kadar kolesterol. Serat dapat kita temukan pada jenis buah-buahan, sayur-sayuran, serta biji-bijian dan kacang-kacangan seperti gambar di samping. Nah, konsumsi serat yang rendah dapat meningkatkan berbagai jenis macam penyakit seperti penyakit diabetes, penyakit obesitas, penyakit jantung, serta penyakit kanker lainnya. Yang berikutnya adalah obesitas. Obesitas adalah faktor risiko yang penting untuk penyakit pembuluh darah, jantung, serta diabetes. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan juga meningkatkan tekanan kadar kolesterol dalam darah dan serta dapat menimbulkan resistensi insulin. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Yang berikutnya adalah stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dan dapat mempengaruhi perilaku yang dapat menyebabkan risiko dari penyakit seperti pola tidur, merokok, dan juga kebiasaan makan yang buruk. Stres kronis juga dapat menimbulkan peradangan yang juga merupakan faktor risiko penting dari penyakit jantung koroner dan diabetes. Berikutnya adalah rokok. Rokok merupakan faktor risiko utama untuk penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, dan juga penyakit diabetes. Nikotin, karbon monoksida, dan juga bahan kimia lainnya dalam rokok merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan penggumpalan darah, dan juga menyebabkan resistensi insulin. Berhenti merokok dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Yang berikutnya ada alkohol. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah yang meningkatkan tekanan darah dan trigliserida dalam darah. Konsumsi alkohol juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan pankreas yang dapat menyebabkan diabetes. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa mengonsumsi alkohol dengan kadar tertentu dan di bawah oleh pengawasan medis dapat mengurangi timbulnya penyakit jantung dan juga diabetes. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor risiko yang menghubungkan antara mengonsumsi serat, stres, alkohol, serta merokok memiliki hubungan yang signifikan dengan timbulnya penyakit pembuluh darah, jantung, dan diabetes melitus tipe 2. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi serta berolahraga secara teratur, dan juga menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan juga meminum alkohol dengan berlebihan agar mencegah timbulnya penyakit-penyakit tersebut.